Apa itu MVA? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Yasinta Nur Ain Suyamto, NIM 2201021264, program studi akuntansi. Langsung saja ke materi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian. Apa itu market value added atau MVA? Yang kedua, cara menghitung. Bagaimana cara menghitung MVA? Yang ketiga, kelebihan. Apa saja kelebihan MVA? Yang keempat, kekurangan. Apa saja kekurangan MVA? Pengertian. Apa itu MVA? Market Value Added atau MVA adalah selisih antara nilai kapitalisasi pasar sebuah perusahaan dengan nilai buku ekuitasnya. Salah satu indikator keuangan yang banyak digunakan oleh investor yang ingin berinvestasi di perusahaan publik karena matriks ini relatif mudah dihitung. Lalu, bagaimana cara menghitung MVA? Rumus Market Value Added adalah yang pertama, MVA sama dengan V dikurangi K. MVA adalah Market Value Added, V adalah nilai kapitalisasi pasar, K adalah nilai buku ekuitas. Rumus yang kedua hampir sama dengan rumus yang pertama, tapi ini jika diturunkan lebih lanjut, MVA dapat dihitung dengan MVA sama dengan harga saham perusahaan dikali jumlah saham yang beredar dikurangi total aset dikurangi liabilitas. Rumus yang ketiga, jika perusahaan memiliki saham preferen yang notabene harganya berbeda dengan harga saham biasa di pasaran, MVA sama dengan harga saham biasa dikali jumlah saham biasa ditambah harga saham preferen dikali jumlah saham preferen dikurangi total aset dikurangi liabilitas. Contoh yang pertama, perusahaan A memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar 7.350.000.000 dan ekuitas senilai 6.750.000.000. Maka berapakah nilai MVA perusahaan tersebut? MVA sama dengan 7.350.000.000 dikurangi 6.750.000.000, totalnya 600 miliar. Contoh yang kedua, rata-rata harga saham perusahaan B selama tahun 2022 adalah sebesar 1.350 per lembar dengan jumlah saham yang beredar sebanyak 1 miliar lembar. Apabila nilai total aset perusahaan B sama dengan 2,3 triliun rupiah dan total liabilitasnya sebesar 1,7 triliun rupiah, maka berapakah nilai MVA perusahaan B? Harga saham perusahaan 1.350 dikali jumlah saham yang beredar 1 miliar dikurangi total aset 2,3 triliun dikurangi liabilitas 1,7 triliun sama dengan 1.350 miliar dikurangi 600 miliar. Total MVA adalah 750 miliar. Contoh ketiga, dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan C diketahui bahwa 1. Rata-rata harga saham perusahaan C di pasaran pada tahun 2022 adalah sebesar 1.200 per lembar. 2. Jumlah saham biasa yang beredar di bursa adalah sebanyak 6 miliar lembar. 3. Harga saham preferen perusahaan C pada tahun 2022 adalah sebesar 1.500 per lembar. 4. Jumlah saham preferen perusahaan C adalah sebanyak 1 juta lembar. 5. Total aset perusahaan C adalah sebesar 8 triliun. 6. Total liabilitas perusahaan C adalah sebesar 3,7 triliun. Harga saham biasa 1.200 dikali jumlah saham biasa 6 miliar ditambah harga saham preferen 1.500 dikali jumlah saham preferen 1 juta dikurangi total aset 8 triliun dikurangi liabilitas 3,7 triliun. MVA sama dengan 7,2 triliun ditambah 1,5 miliar dikurangi 4,7 triliun. MVA sama dengan
7.201.500.000.000 dikurangi 4,7 triliun. Hasilnya adalah MVA sama dengan 2.501.500.000.000. Kelebihan market value added. Yang pertama, MVA dapat menjadi indikator komitmen perusahaan terhadap investor. Nilai MVA yang tinggi dan terus meningkat secara tidak langsung menunjukkan komitmen perusahaan terhadap investor. Hal ini karena itu artinya perusahaan tersebut tidak banyak bersandar pada penggunaan utang dalam setiap operasinya dan malah mengandalkan ekuitas dari investor. Yang kedua, MVA dapat menjadi indikator efisiensi kinerja perusahaan. Matriks ini secara tidak langsung menunjukkan efisiensi kinerja perusahaan. MVA yang meningkat tentunya dapat diartikan bahwa manajemen perusahaan tersebut bekerja efektif karena berhasil mendapatkan penghasilan atau earning yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Yang ketiga, MVA dapat menjadi indikator yang berdiri sendiri tanpa adanya analisis tren. Indikator ini dapat berdiri sendiri dengan tanpa adanya tren, akan tetap sebagaimana indikator keuangan lainnya. Analisis MVA akan lebih akurat apabila Anda menganalisisnya dalam beberapa tahun. Kekurangan market value added. Yang pertama, MVA hanya bisa diterapkan untuk menganalisis perusahaan publik saja. Alasannya adalah data keuangan dan data saham publik terbuka untuk umum. Lain halnya dengan perusahaan privat yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Yang kedua, analisis MVA tidak akan ada artinya kalau industri sedang mengalami tren kenaikan. Harga saham sebuah perusahaan akan cenderung naik apabila rata-rata harga saham perusahaan lain di bidang yang sama naik pula. Ini mengakibatkan nilai MVA-nya juga naik. Akibatnya, nilai MVA tidak menunjukkan efisiensi, kinerja maupun komitmen perusahaan tersebut terhadap investor. Yang ketiga, MVA bisa jadi kurang akurat untuk menilai baik tidaknya sebuah perusahaan secara umum. Sebab metrik ini masih belum meliputi variabel-variabel penting lain seperti cash flow, laba perusahaan, depresiasi aset, dividen, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebaiknya Anda melengkapi analisis MVA dengan menganalisis metrik-metrik lain juga seperti ROI, ROA, dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah penyampaian materi, kurang lebihnya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.